Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tidak, aku akan kembali paling lama 5 hari. Tan Yun berkata dan menyentuh singa naga emas yang tersembunyi di dadanya. Singa naga emas diam-diam muncul dari balik pakaian Tan Yun. Itu berubah menjadi seukuran kucing dan melebarkan sayapnya di depan Tan Yun. Diselimuti benang dingin nafas kura-kura, Sen Subing secara alami tidak dapat melihat singa naga emas. Baik, pegang kata-katamu, Sifu. Sen Subing menjulurkan lidahnya dengan nakal. Hanya di depan Tan Yun dia menunjukkan sisi seperti ini. Baik, ucap Tan Yun mengangguk dan segera menyapu kehampaan. Dewa singa naga emas dengan cepat mendekatinya dan membuka sayap emasnya untuk muncul di bawah kaki Tan Yun. Di bawah arahan Tan Yun, singa naga emas membawa Tan Yun dan dengan cepat menghilang di atas puncak bersalju. Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan mata yang rumit dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Dia sedikit termenung. "Nona," ucap Seng King Feng, tapi Subing bahkan tidak mendengarnya. "Nona," ucap Seng King Feng kali ini langsung menghampiri ke Sen Subing. Sen Subing akhirnya tersadar. Apakah kau memanggilku?" "Benar, Nona," ucap Seng King Feng dengan ramah. "Nona, aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak," ucap Seng King Feng. "Tidak masalah, katakan saja," kata Sen Subing tersenyum karena dia dalam suasana hati yang baik. "Nona, aku merasa bahwa kau memandang gurumu dengan cara yang berbeda," Seng King Feng berkata sambil tersenyum. "Nona, apakah kau menyukai gurumu?" "Hah? Tidak, tentu tidak." Sen Subing merasa bingung di matanya dan kembali normal. "Dia adalah guruku, bagaimana aku menyukainya? Aku hanya mengaguminya." "Benarkah, Nona?" ucap Seng King Feng bercanda. "Apakah kau ingat ketika kau menciptakan nyanyian dan lirik itu? Kau mengatakan bahwa di masa yang akan datang kau hanya akan menari dengan nyanyian itu untuk pria yang kau cintai." "Benarkah? Apakah aku pernah berkata seperti itu?" ucap Sen Subing. Di bawah langit malam, Sen Subing segera menjelaskan. "King Feng, sejujurnya alasan mengapa aku menari untuknya adalah karena guru berjanji bahwa dia akan ikut pulang bersamaku karena dia akan merawat ayahku. Dan guru juga berkata bahwa guru akan mengembalikan kultivasi ayahku sehingga ayahku bisa kembali menapaki jalan keabadian ini." Mendengar perkataan itu, Sen King Feng tertegun dan tubuh tuanya bergetar hebat karena kegembiraan. Bagus. Jika Patriark dapat memulihkan kekuatannya sebelumnya, kami keluarga Sen tidak akan tinggal di tempat kecil itu lagi," ucap Sen King Feng. "Ya, itu benar," ucap Sen Subing menantikannya. "Jika ayahku benar-benar bisa berdiri lagi, alangkah hebatnya kejadian itu." Salju menjadi lebih berat dan malam menjadi lebih larut. 1 jam kemudian, bayangan gelap jatuh dari langit, muncul di puncak gunung Pangdao dan berjalan dengan mantap menuju gua Pangsiuan. Bayangan itu berjalan dengan tenang dan perlahan. Dan ini adalah bayangan Tan Yun. Tan Yun kemudian berkata dengan suara serak tuanya, "Apakah ada penatua ketiga di sini?" Suara Tan Yun bergema, tapi tidak ada yang menjawab di dalam gua. Tan Yun mengelurkan kain kasa dingin nafas penyu di tangan kanannya dan kelima jarinya memantul. Dengan jejak misterius, dia melintasi langit malam dan melesat ke dalam gua. Saat ini ruang di pintu gua masuk bergetar seperti ada lapisan tirai air. Tapi Tan Yun dengan mudah melanggar formasi pertahanan gua dan kemudian masuk ke gua tanpa jejak. Gua itu kosong. Tan Yun mengambil tempat duduknya di gua itu sesuka hatinya. Pada saat yang sama di Gunung Ludau, "Saudara Lu, sudah larut malam, aku akan kembali dulu," ucap Pangsiuan menangkupkan tangannya. "Baiklah, aku akan mengantarmu ke depan," ucap Luwu sambil mengiring Pangsiuan keluar dari gua dan berkata dengan tatapan jahat. "Kita masih perlu berpikir jangka panjang untuk berurusan dengan Sen Subing, Saudara Pang. Aku akan segera pergi ke gerbang abadi dan menanyakan pada ayahku tentang kenapa Sen Subing bisa kembali hidup-hidup." "Baik saudara Lu, sampai jumpa lagi."
kata Pang Siwan menginjak pedang terbangnya dan menghilang ke dalam salju. Saat ini suasana hati Pang Siwan sedang baik. Sen Subing tidak mati pun dia tidak peduli, karena yang dia pedulikan adalah hubungannya dengan Luwu menjadi semakin kuat. Karena hanya inilah yang dibutuhkannya. Dia seperti berlindung di bawah pohon besar dari kelompok Luwu. Menurut pendapatnya, bahkan jika Sen Subing tidak mati, cepat atau lambat dia akan dipromosikan menjadi sesepuh di divisi pil gerbang abadi. Pada saat itu, Luwu lah yang akan menjadi kepala divisi gerbang dalam. Setelah Luwu juga memasuki gerbang abadi, bukankah dia yang akan menjadi kepala divisi gerbang dalam selanjutnya? Seperti angin musim semi, Pang Siwan bersenandung lagu sepanjang perjalanan kembali ke Gunung Pangdao. Saat Pang Siwan tiba, dia menyadari bahwa formasi penghalang gua miliknya sudah dirusak. "Siapa yang menyusup ke guaku?" gumam Pang Siwan tiba-tiba menghilangkan senyumnya dan menatap ke arah gua dengan kewaspadaan penuh. "Penatua ketiga, jangan terkejut. Orang ini datang untuk menemuimu." Terdengar suara tua dari dalam gua. "Orang tua, suaramu sangat asing. Siapa kau?" ucap Pang Siwan mengangkat alisnya dan masih waspada. "Lihatlah penampilanmu yang pemalu. Kau tidak akan tahu jika kau tidak masuk ke dalam," ucap suara di dalam gua dengan dingin. "Pemalu?" ucap Pang Siwan mendengus dingin di dalam hatinya. Tampaknya dia tenang, tetapi pada kenyataannya dia sangat waspada saat melangkah ke dalam gua. Dia tidak takut musuh datang kepadanya karena dia tidak memiliki musuh kecuali Tanyun yang terbunuh tanpa dia sadari waktu itu. "Siapa kau?" tanya Pang Siwan mengurutkan kening pada pria yang duduk di kursi batu giok dan mengenakan benang dingin nafas kura-kura. Tanyun dengan senyum kejam dan nada datar berkata, "Kau akan tahu nanti, duduklah dulu dan bicara." Pang Siwan penuh keraguan duduk di hadapan Tanyun dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang kau bisa melihat wajahku kan?" Jangan khawatir. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu." Dan kau menjawab, "Kita baru bertemu, seharusnya bicara jujur kan?" Nada bicara lambat Tanyun menjadi semacam penderitaan bagi Pang Siwan. Perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak tahu kekuatan pihak lain, dan dia tidak tahu apakah itu musuh atau teman, dan dia tidak berani terburu-buru menyimpulkan. "Katakanlah," kata Pang Siwan. Suara serak Tanyun memenuhi setiap sudut gua. "Setahun yang lalu, kau membunuh Tanyun sendirian atau ada komplotan lain?" Wajah Pang Siwan sangat berubah, seperti kucing yang diinjak-injak ekornya. Dia melompat langsung dari kursi batu giok, melambaikan tangan kanannya dan segera melakukan penghalang insulasi suara. Pang Siwan meraung memutar tangan kanannya dan pedang terbang harta karun kelas menengah muncul di tangannya. Kemudian itu terarah ke Tanyun. "Siapa kau? Jika kau tidak mengatakannya, jangan salahkan aku yang akan bertindak kejam." "Hahaha, karena kau ingin tahu bagaimana jika aku membiarkanmu melihatku," ucap Tanyun. Tiba-tiba dia mengangkat benang dingin nafas kura-kura. Fitur wajahnya yang terdistorsi semakin jelas. Dia seperti hantu ganas yang menatap Pang Siwan. Kau bajingan kecil ini tidak mati." Pang Siwan menatap dengan mata merah dan menunjukkan wajahnya yang garang. "Kau bajingan kecil, jika aku tidak ceroboh waktu itu, aku tidak akan terluka olehmu. Kau menghancurkan lenganku. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya 10.000 kali. Penatua ini tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi untuk menggunakan jimat apapun." Tanyun duduk di kursinya dan menatap Pang Siwan seperti bermain dengan mangsa. "Aku masih hidup dan berada di sini. Bukankah kau harusnya berpikir akulah yang membunuh Pang He dan Sun Abe?" ucap Tanyun ingin membuatnya marah. Mendengar perkataan itu, Pang Siwan gemetar dan berteriak, "Aku akan membunuhmu sekarang." Begitu kalimat itu diucapkan, Pang Siwan mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah leher Tanyun seperti kilat. Kecepatan tebasan itu sangat cepat sehingga Tanyun pun tidak bisa menghindarinya. Ketika pedang panjang hendak mengenai leher Tanyun, tiba-tiba terdengar auman singa yang bergema di dalam gua. Sayap emas keluar membelah serangan dari balik pakaian Tanyun. Sayap kanan Dewa Singa Naga Emas seperti kilat yang tak terkalahkan langsung memotong pedang terbang harta karun kelas menengah yang menyerang ke arah Tanyun. "Ah, apa-apaan ini?"
ucap Pangsiuan melihat bahwa pedang terbang berharganya itu patah menjadi dua. Dalam teriakan histerisnya, dia hanya menangkap seberkas cahaya keemasan dan menyilangkan dari matanya. Segera dia merasakan sakit yang tajam dari pergelangan tangannya yang memegang pedang patah itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya melihat tangan kanannya yang terasa sakit. Tiba-tiba dia melihat tangan itu dirobek oleh mulut singa dan dilemparkan ke tanah. Singa naga emas seukuran burung kecil mengepakkan sayapnya dan melayang di depan Tan Yun. Sepasang matanya memancarkan tatapan yang menakutkan dan ganas. Itu menatap Pangsiuan sambil meraung. Tan Yun masih duduk di kursi giok sejak tadi tanpa membuat gerakan berarti. Dia memandang Pangsiuan yang ketakutan. Pangsiuan memandang singa iblis emas kecil di depannya, merasakan nafas binatang ini ada di tahap kehidupan tingkat ketiga, dan kemudian memikirkan kecepatan di mana singa iblis ini baru saja memotong tangannya. Dia merasa sangat putus asa. Itu setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatannya. 3 kali lebih cepat, aku tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan terkuatku, gumam Pangsiuan. Memang kecepatan Dewa Singa Naga Emas sebanding dengan kecepatan kultivator di ranah pemurnian jiwa tingkat sempurna. Sedangkan Pangsiuan baru berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 6, seperti menghadapi lawan di ranah pemurnian jiwa tingkat sempurna. Selain itu, tingkat kekerasan sayapnya yang luar biasa sanggup langsung memotong harta karun kelas menengah. Tua bangka, larilah. Ayo lihat apakah kau bisa melarikan diri dari gua ini dengan kecepatanmu, ucap Tan Yun mengejeknya. Tan Yun, ucap Pangsiuan ditatap oleh singa naga emas. Dia ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, lepaskan aku, lagi pula kau belum mati kan? Selama kau mengampuniku, aku akan melakukan semua yang kau inginkan. Bocah besar, patahkan kakinya, perintah Tan Yun. Seketika singa naga emas menghilang dalam sekejap, dan tiba-tiba kaki kanan Pangsiuan terlempar jatuh ke tanah. Kecepatan singa naga emas ini sangat menakutkan Pangsiuan. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melarikan diri pada saat yang sama. Jeritan Pangsiuan bergema di lorong-lorong gua. Pangsiuan terus memohon kepada Tan Yun dan berkata, Tan Yun, ampuni aku dan aku akan mengatakan siapa semua orang di balik semua rencana ini. Tolong aku, Tan Yun. Mata Tan Yun dipenuhi dengan cahaya yang haus darah. Ini akan menjadi malam yang panjang. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Karena kau ingin bermohon padaku, kau tentu tahu caranya bermohon kan? Berlututlah padaku, ucap Tan Yun. Baiklah, aku akan berlutut, ucap Pangsiuan sambil menekuk kaki kirinya. Ketika dia hendak berlutut, kekuatan spiritualnya tiba-tiba menyembur keluar dan tubuhnya segera berkedip melesat keluar menuju pintu gua. Pada saat yang sama, perahu roh kelas atas sudah muncul dari cincin penyimpanannya. Dengan taktik ini, Pangsiuan sudah berada di perahu roh miliknya. Saat melarikan diri dengan perahu roh, dia berteriak dengan kencang, "Tolong, Tan Yun ingin membunuhku!" Taktik Pangsiuan sangat sederhana. Ketika dia berteriak dengan kecepatan perahu roh, itu akan memberikan dorongan perahu roh agar segera keluar dari gua. Kemudian teriakan minta tolong sudah cukup untuk bergema ribuan mil. Dia ingin membiarkan semua orang tahu bahwa Tan Yun masih hidup, dengan harapan mungkin Tan Yun akan lari karena terkejut. Namun apa yang ditakutkannya terjadi. Pada saat perahu roh hendak terbang keluar dari gua, perahu itu tiba-tiba berhenti terbang. Raungan singa yang marah kembali dengan embusan angin. Pangsiuan tiba-tiba melihat ke belakang dengan ketakutan dan melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Dia gemetar dan berkata, Ini monster macam apa ini?" Tetapi tubuh Dewa Singa Naga Emas telah berubah menjadi raksasa dan menggigit ujung perahu roh itu dengan mulutnya dan dengan kakinya menancap ke tanah, sehingga perahu roh itu tidak bisa terbang menjauh lagi. Dewa Singa Naga Emas menggelengkan kepalanya untuk melempar perahu roh terbang ke gua belakang. Pangsiuan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia kembali dengan cepat mengeluarkan pedang terbang dan melemparkan dirinya ke atas pedang terbang itu dan segera melesat keluar dari gua. Di lorong gua, Dewa Singa Naga Emas bergegas menjadi cahaya keemasan, mengejar menuju Pangsiuan yang telah berada di atas pedang terbangnya. Pangsiuan berbaring di pedang terbang, tangan kirinya dilambaikan ke udara dan seketika
Kekuatan tanah berubah menjadi batu gunung yang tinggi dan menyerang ke arah Dewa Singa Naga Emas dalam sekejap mata. Singa Naga Emas tiba-tiba merubah ukuran tubuhnya dan menghantam gunung batu itu. Gunung itu meledak dalam sekejap. Singa Naga Emas berdiri kokoh dan melambaikan cakar raksasanya dan menarik Pangsiuan yang sedang berbaring di pedang terbangnya. Pangsiuan dengan putus asa memaksa pedang terbang itu. Meskipun dia menghindari serangan ke arah kepalanya, tapi tubuh bagian bawahnya dipatahkan oleh cakar singa itu. Darah bercampur dengan tulang yang patah dan berserakan di udara. Debu berterbangan dan puncaknya sedikit bergetar. Pangsiuan yang kehilangan tubuh bagian bawahnya berteriak minta tolong. Tiba-tiba itu berhenti karena Tanyun sudah muncul di depannya, menginjak lehernya sehingga Pangsiuan tidak bisa mengeluarkan suara teriakan lagi. Darah mewarnai salju hingga menjadi merah. Tanyun memotong lengan kiri Pangsiuan dengan pedangnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Pangsiuan melotot memohon pengampunan. Dengan lambaian lengan kanan Tanyun, ruang dalam jarak 100 kaki sedikit bergetar dan menunjukkan penghalang insulasi suara. Jika waktu itu aku tidak membawa jimat di pagoda ruang waktu, aku akan dibunuh secara brutal olehmu. Dan karena kau juga, aku terluka parah dan hampir mati. Hari ini, aku juga membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya hanya tersisa tulang di tubuhmu. Pangsiuan terus mencoba untuk berbicara. Tanyun masih menginjak tenggorokan Pangsiuan dengan kaki kanannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tiba-tiba gelombang kekuatan spiritual menyembur keluar dari alis Tanyun dan berubah menjadi ribuan pedang spiritual di salju, seperti sekumpulan ikan emas menyelimuti Pangsiuan. Sebagai penatua ketiga dari divisi pil gerbang dalam, Pangsiuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Dia melihat pedang spiritual yang melayang di atas kepalanya dan matanya dipenuhi ketakutan dan niat permohonan yang dalam. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.